Apa kabar Mang Cewice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Palembang yang kita jenguk sekarang ini berbeda dengan Palembang 70 tahun yang lalu. Tepatnya sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Palembang tidak sebesar ini dan penduduknya juga tidak sebanyak ini. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Palembang tahun 1945 berjumlah 151.305 jiwa. Sedangkan 16 tahun kemudian, tahun 1961, jumlah penduduk Palembang tumbuh menjadi 474.971 jiwa. Bandingkan dengan penduduk Palembang sekarang yang hampir mencapai 2 juta. Wajar kalau raminian kan Palembang sekarang. Tapi perlu digarisbawahi juga, Palembang tahun 50-an tidak sebesar Palembang sekarang. Mang Cewice bayangkan, di tahun 1950 ini, jalan lingkar perintis kemerdekaan, veteran dan Kapten Aripai itu belum ada. Yang ada baru jalan yang mendampingi sungai. Kalau di seberang ulu yaitu ada jalan KHA Sari menuju ke arah Pelaju. Jalan Ahmad Yani itu belum ada. Kemudian di ilir ini baru ada Jalan Merdeka, Talang Semut, dan daerah Tengkorak. Sampailah ke arah satu ilir sana. Untuk Jalan Sudirman belum cak sekarang. Yang ada baru sampai ke Talang Jawa, yaitu yang kita kenal Jalan Kolonel Atmo. Menginjak tahun 1950-an, kota Palembang mulai melakukan pembangunan pada awal masa kemerdekaan, mulai bangkit sebagai bagian negara yang baru merdeka. Negara muda yang membangun pondasi pembangunan. Apa baik pembangunan dilakukan di kota Palembang pada tahun 1950-an? Pertama, pembangunan pasar, yaitu Pasar Cinde atau Pasar Lingkis, Pasar Lemabang, Pasar Ketapati, Pasar Kuto, dan pasar buah. Pasar adalah urat nadi perekonomian, bahkan kehidupan. Sejak adanya peradaban di sepanjang Sungai Musi, pusat perdagangan atau pasar ada di Sungi. Sampai pada masa kolonial pun semakin banyak pasar-pasar apung, terlebih lagi pada abad ke-20. Menurut Mustika Z, seiring dengan meningkatnya perekonomian penduduk yang disebabkan kopi dan karet, tumbuhlah pasar-pasar baru di Palembang. Pada tahun 1921, setidaknya ada sekitar 74 pasar yang tersebar di seluruh Kresidenan Palembang. Seiring pembangunan kota dibutuhkan juga perluasan kota. Maka pada tahun 50-an dibangunlah Pasar Cinde atau Pasar Lingkis, Pasar Lemabang, Pasar Buah, Pasar Kuto, dan juga Pasar Ketapati. Yang kedua, air bersih atau banyu ledeng. Palembang memang kota banyu, tapi semakin tumbuhnya kota, permasalahan air bersih pun menjadi permasalahan baru. Bahkan sejak masa kolonial Belanda, pengelolaan air bersih pun sudah jadi perhatian. Pada tahun 1929, pemasangan saluran banyu dan juga pembangunan menara banyu sudah dimulai oleh Belanda. Di masa ini sudah diproduksi banyu minum. Namun di masa kemerdekaan pada tahun 1950-an ini dimulailah perluasan pipa penyaluran ke Jalan Jenderal Sudirman, pipa Suro, Tanggo Buntung sampai ke Ladang Pelaju. Panjang pipa sudah mencapai 270 km dengan produksi banyu menjadi 23.000 meter kubik per hari. Ketiga, pembangunan jalan lingkar pertama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Candi Welang. Sejak Belanda mulai membangun transportasi darat di awal tahun 1900-an, sebenarnya jalan antar kota di Sumatera Selatan ini sudah ada, tapi kondisinya masih dalam bentuk tanah dan juga jalan setapak, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, terutama sebagai jalan utama yang menghubungkan Palembang dengan landasan pesawat Talang Betutu. Tapi di tahun 1950-an ini mulai dilakukan pengerasan dan pelebaran jalan. Empat, pembangunan PCK.
Proyek Kota Baru ini diurus langsung oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Palembang. Proyek penciptaan Palembang Baru pada zaman ini dikenal dengan istilah proyek khusus Kebangkaan yang membangun perumahan besar-besaran di daerah 11 Ilir, Kebangkaan. Tanah yang dijadikan proyek untuk Kota Baru tersebut terletak di daerah padat penduduk, yaitu di lingkungan Jalan Kenten, Jalan Pagar Alam, Jalan Veteran, dan juga bersudut di daerah Lapangan Hatta. Perumahan PCK ini sering yang sekarang kita sebut daerah Raja Wali. Yang kelima, pembebasan lahan. Pada tahun 1950-an sudah direncanakan pembangunan bangunan yang bergengsi, yaitu mulai disiapkannya lahan untuk pembangunan Pusri, Universitas Sriwijaya, Taman Lalu Lintas, Stadion Kamboja, dan juga Balai Pertemuan Skana. Yang keenam, pembangunan kanal Sungai Bendung. Perbaikan dan pembuatan kanal-kanal kota juga merupakan kebutuhan yang mendesak yang dihadapi Kota Palembang, terutama terusan untuk kanal Sungai Bendung di daerah Sekip yang dibangun secara bertahap untuk pengendalian air di Kota Palembang. Pembangunan penyeberangan Tanggo Buntung Kertapati yang awalnya berpusat di 16 Ilir menuju 7 Ulu akan dipindahkan dari Tanggo Batu menuju 10 Ulu dan juga dari Tanggo Buntung menuju Kertapati. Hal ini dalam rangka persiapan pembangunan Jembatan Musi. Pembukaan jalan Tanggo Buntung Gandus. Awalnya Gandus dan Pulau Kerto yang sebelumnya cuma bisa dilakukan melalui jalur sungai, kemudian dilakukan pembuatan jalan. Ini dengan cara pembangunan jalan ini dilakukan dengan cara gotong royong mulai dari jajaran sipil, militer, sampai buruh perusahaan Stanford serta BPM. Barulah tahun 1950-an dirintis jalan Gandus dihubungkan dengan Tanggo Buntung. Rintisan Jalan Lingkar Perintis Kemerdekaan sampai Talang Gruni. Talang Gruni yang kita kenal sekarang Simpang Kapten Aripai. Rintisan pembangunan jalan dari Perintis Kemerdekaan sampai Talang Gruni dirintis pada tahun 1950-an. Di masa ini juga pembangunan kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan juga mulai berkembangnya daerah Raja Wali yang tadi kita sebut PCK. Mulai diratokannya Bukit Mayang atau yang kita kenal dengan Bukit Cerita sekarang. Karena pada masa ini Bukit Ceritas itu adalah salah satu bukit yang tertinggi di Palembang dengan kaki bukitnya ada di Pasar Cinde. Palembang tahun 1960 sampai 1970. Pada masa ini pacak dikatok ke periode yang penuh ujian untuk bangsa Indonesia, yang pastinya pengaruhnya sampai ke Palembang juga. Salah satu pengaruh yang paling besar adanya peristiwa G30 SPKI. Kemudian ada juga krisis moneter tahun 1960-an yang akhirnya dikeluarkan kebijakan pemotongan nilai rupiah dari 1.000 jadi 1 rupiah. Yang dalam satu malam banyak pengusaha yang bangkrut. Walaupun dalam ujian berat, di masa ini Palembang malah mengalami revolusi modernisasi dengan simbol dibangunnya Jembatan Ampera. Tidak cuma Jembatan Ampera, pembangunan infrastruktur terus berjalan dan manfaatnya masih pacak kita rasoi sampai sekarang. Apa baik peristiwa yang terjadi di tahun 1960 sampai 1970 di Palembang? Berikut video yang Mang Dayat himpun dari berbagai sumber. Pembangunan Jembatan Musi. Pada era tahun 1960-an muncullah simbol perubahan besar di kota Palembang, yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan seberang Ulu dengan seberang Ilir.
Menurut sejarawan Dedi Irwanto, kehadiran jembatan Ampera memang dianggap sebagai kelanjutan revolusi dari modernisasi kota Palembang. Pada masa ini, jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjangnya mencapai 1 km, lebar 22 meter dengan menggunakan 4 jalur kendaraan. Sikok-sikoknya jembatan di Indonesia yang dirancang bagian tengahnya pacak diangkat, sehingga kapal-kapal besar masih pacak melintasi tanpa tersangkut di badan jembatan. Pengangkatan badan jembatan dilakukan dengan cara mekanis, yaitu pakai 2 bandul pemberat yang masing-masing punya bobot 500 ton. Bandul tersebut ada di bagian kedua menaranya. Pembangunan terminal bawah jembatan Ampera. Seiring berkembangnya transportasi darat, maka dibangunlah terminal di bawah jembatan Ampera. Awalnya angkutannya pakai mobil yang disebut dengan mobil ketek, yaitu jenis Jeep Willys. Mobil ini awalnya dibawa oleh Belanda untuk memperkuat peralatan perangnya. Namun setelah agresi, seluruh pasukan Belanda ditarik dari bumi Palembang. Kemudian mobil ini ditinggal. Mobil inilah dialihfungsikan dari kendaraan militer menjadi kendaraan umum. Sampai akhir tahun 70-an mobil ini belum ada saingannya. Bahkan mobil Jepang pun sulit untuk masuk ke pasar Indonesia. Di awal pembangunan terminal, rute angkutan baru ada Ampera Kertapati, Ampera Sekip, Ampera Bukit, sama Ampera kilometer 5. Pertokoan Tengkuruk Bypass atau Permai. Kalau kita dengar kata Tengkuruk, sekarang ini terbayang identik dengan Pasar 16 dan juga pertokoan. Sejak dulu memang kawasan ini adalah kawasan perdagangan, terutama di daerah 16 Ilir. Bedanya perdagangan dulu masih didominasi oleh transportasi sungai. Perlahan demi perlahan transportasi darat pun terus berkembang, apalagi dengan adanya terminal angkutan umum di bawah jembatan Ampera. Selain itu, kawasan yang kita kenal dengan Tengkuruk Permai ini sebenarnya dulu kawasan pemukiman penduduk. Banyak tertegak rumah-rumah asli wong Palembang, baik yang berbentuk limas ataupun rumah gudang. Rumah-rumah inilah yang kemudian banyak juga dirobohkan, yang kemudian berubah menjadi ruko. Kemudian dengan dibangunnya jembatan Ampera, yang rencana pembangunan kawasan Ampera ini akan dijadikan kawasan modern, maka penataan pun dilakukan dengan membangun Tengkuruk Permai, yang fisik bangunannya masih kita jingok sampai sekarang. Rintisan Jalan Pusri, Patal, Demang Lebar Daun. Pada tahun 1960-an dimulai rintisan jalan Demang Lebar Daun sampai ke Pusri. Rintisan ini dimulai dari Demang Lebar Daun dan juga Simpang Patal. Yang kemudian di Simpang Patal ini berdiri pabrik pemintalan. Pabrik inilah asal-muasal dari nama Patal. Rintisan jalan ini juga membelah Sekip, yang akhirnya Sekip Ujung menjadi Angkatan 66 dan Sekip Pangkal menjadi Sekip Ujung. Pasar 10 Ulu. Kalau kita melewati jalan KH Ashari 10 Ulu, Lalanggananian, daerah ini macet. Tidak pacak idak, karena daerah ini termasuk sentra bisnis yang juga ditandai dengan adanya Pasar 10 Ulu. Pasar 10 Ulu ini dibangun tahun 1960-an. Awalnya daerah ini dikenal sebagai daerah pecinan. Selain itu, sebagian besar kawasan 10 Ulu ini dulunya adalah tanah dari keturunan Tionghoa. Bahkan pembangunan Pasar 10 Ulu ini didirikan di atas tanah hibah dari Klenteng. Peningkatan jalan-jalan utama. Setelah dirintis pada tahun 1950-an, selanjutnya pada tahun 1960-an dilakukan peningkatan jalan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, dan juga Jalan Kapten Arif Ai. Jalan Kapten Arif Ai di masa ini kondisinya sudah tidak berbukit-bukit lagi. Di masa ini kondisi berbukit di Bukit Ceritas sudah dirato ke pecah yang kita jingok sekarang.
Pembangunan Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani mulai dibangun sebagai kaki penghubung setelah turun dari Jembatan Ampera menuju Pelaju dan juga Kertapati. Jalan ini dibangun berbarengan dengan pembangunan Jembatan Ampera. Sebelumnya, dari Kertapati menuju ke Pelaju, akses jalan menuju Jalan Sukaharjo, Limaulu, tembus ke Jalan KH Ashari. Jalan KH Ashari inilah jalan yang menuju ke Pelaju. Pembangunan sekolah dasar. Pada tahun 1956, Kota Palembang punya 53 sekolah rakyat negeri dengan murid sekitar 18.000 siswa. Selain itu ada beberapa sekolah swasta, Pecah Saperius dan Metodis. Tapi dengan pertumbuhan masyarakat yang pesat, hal ini membuat kebutuhan sekolah jadi perhatian utama dan dibangunnya sekolah-sekolah baru di Kota Palembang. Pemugaran makam-makam Raja Palembang. Di masa Belanda, makam raja-raja Palembang banyak terbengkalai, bahkan hilang. Kemudian pada tahun 1960-an, pemerintah melakukan pencarian dan juga pemugaran terhadap makam-makam Raja Palembang. Lepasnya Lampung dan Bengkulu dari Sumatera Selatan. Perlu diketahui, setelah pasca konferensi Meja Bundar tahun 1950, wilayah bekas negara Sumatera Selatan dijadikan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Bangka Belitung. Pada tahun 1964, Lampung keluar dari Sumatera Selatan menjadi Provinsi Lampung dan menyusul Bengkulu menjadi provinsi pada tahun 1967. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan menjadi milik Sumsel. Sejak 6 November 1957, pemerintah daerah Sumatera Selatan mendirikan PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Bank ini dimiliki sama-sama pemerintah daerah Sumatera Selatan dengan pihak swasta. Sejalan dengan pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962, BPD Sumsel secara resmi menjadi milik pemerintah Sumatera Selatan. Dengan status badan hukum perusahaan daerah, BPD Sumsel diunjuk tugas untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Sumatera Selatan. Palembang di masa 1970 sampai 1980. Di masa ini situasi Palembang dan Indonesia secara umum bisa dikatakan lebih baik. Hal ini dimulainya Pelita Pertama atau pembangunan 5 tahun dalam masa tahun 1969 sampai 1974. Diawali dengan pembangunan menyeluruh, terarah, dan bertahap. Di masa ini kehebatan Kota Palembang kembali diuji karena Palembang tidak punya cukup dana untuk membiayai pembangunan fisik. Namun dengan kepiawaian pemimpin Palembang dan juga peran bahu-membahu dari masyarakat, Kota Palembang tetap bisa melakukan pembangunan fisik yang luar biasa malahan, yang sumber dananya bukan dari anggaran pemerintah. Video kali ini kita akan mengulas apa baik peristiwa dan pembangunan yang ada di Palembang di masa tahun 1970 sampai 1980. Yang pertama, upgrading jalan dalam kota. Pada masa ini pemerintah melakukan pembangunan proyek non-budgeter, yaitu atas sumbangan dari Pertamina. Secara bertahap dari tahun 1970 dilakukan pengaspalan beton di jalan-jalan utama, yaitu Jalan Veteran, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Harapan, dan Jalan Ahmad Yani. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1971, jalan-jalan di Kota Palembang diupgrade menjadi rata-rata 8 meter lebarnya. Selanjutnya diupgrade lagi tahun 73 sampai 74. Dan
kembali di-upgrade lagi tahun 1975, yaitu Jalan Pasar 16 Ilir. Seluruh proyek ini dilakukan atas sumbangan dari Pertamina. Duo, pembangunan jembatan atau jeramba penyeberangan orang. Selain upgrade jalan-jalan kota Palembang, pembangunan non-budgeter juga digawekan pembangunan 4 jeramba penyeberangan orang. 3 jeramba pembangunannya disumbang oleh PT Pusri dan sikok jeramba dibangun oleh Toko Makmur. Tiga, pembangunan halte bis. Pada tahun 1975 sampai 1978 dibangun 16 halte bis. Jadi selain kita melakukan pembangunan jalan, sambung jembatan penyeberangan orang tadi, pembangunan non-budgeter lainnya ialah pembangunan 16 halte bis dengan sumbangan dari beberapa perusahaan-perusahaan industri. 4. Diselenggarakannya POM ke-9. POM ke-9 adalah Pekan Olahraga Mahasiswa ke-9 yang diselenggarakan tahun 1971. Pembangunan kawasan jalan POM 9 atau yang kita kenal dengan area kampus dibangun dalam rangka mempersiapkan fasilitas ajang olahraga POM ke-9 ini. Wajar kan kalau daerah ini kita sebut kampus karena pusat dilaksanakannya Pekan Olahraga Mahasiswa. Selain itu dibangun juga fasilitas olahraga. Dibangun perumahan kawasan kampus ini untuk asrama dari atlet. Yang saat ini perumahan ini sudah menjadi kawasan pemukiman yang bisa dikatakan ke elit. Dan juga bisa kita jingok nama-nama jalannya yaitu nama jalan cabang olahraga. 5. Penetapan hari jadi Kota Palembang. Sejak 6 Mei 1972, hari jadi Kota Palembang diganti menjadi setiap tanggal 17 Juni. Hari jadi Kota Palembang berdasarkan Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit. Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682, pada masa itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Nuanua, daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. 6. TPRI Sumatera Selatan mulai mengudara. Terpacu dalam melodi. Total Rp100 jadi Rp675.000 lebih Rp100. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Secara resmi, TPRI Sumatera Selatan berdiri tanggal 31 Januari 1974. Tapi sebelumnya, sejak tahun 1970, TPRI sudah disiapkan dengan membentuk Direksi Pembangunan Televisi Daerah Sumatera Selatan. Pembangunan ini juga diprediksi terkait dalam rangka penyiaran penyambutan Pekan Olahraga Mahasiswa ke-9 di Palembang tahun 1971. 7. MTQ Nasional ke-8. Kamis malam, tanggal 21 Agustus 1975, Bapak Presiden Soeharto sudah membuka secara resmi MTQ ke-8 di Palembang. Musabaqah Tilawatil Quran, disingkat MTQ, ialah Festival Keagamaan Islam Indonesia yang diadakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran. Pada festival ini, peserta berlomba-lomba mengaji Al-Quran dengan menggunakan qiraat atau metodologi pengajian khusus. Di masa ini, jangankan pemenang,
Jadi peserta tingkat kota ataupun provinsi bae sudah kebanggaan yang luar biasa untuk wong Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketakwaan masyarakat Palembang pada saat ini. 8. Pembangunan Menara Baru Masjid Agung. Pada tanggal 8 Juni 1970 dimulai pembangunan Menara Baru Masjid Agung Palembang. Pembangunan ini disponsori oleh Pertamina. Pembangunan Menara Masjid Agung ini dengan biaya 27 juta yang kemudian selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Awal berkembangnya kawasan Demang Lebar Daun. Dari arsip perjalanan dinas Presiden Soeharto saat pembukaan MTQ ke-8 di Palembang hari Kamis malam 21 Agustus 1975 dijelaskan keesokan harinya tanggal 22 Agustus 1975 Presiden Soeharto meresmikan Rumah Sakit Siti Khadijah dan juga Istana Gubernur Jaya Agung. Hal ini sebagai titik pemicu mulai berkembangnya kawasan Demang Lebar Daun. Selain itu, dalam kunjungan dinas ini Presiden Soeharto juga meresmikan Gedung Dolok dan pemugaran Stadion Garuda. Kalau nak dijabarkan lagi lebih luas, masih banyak nian yang belum tertuang di dalam video ini. Pecah pembangunan Patal, pabrik ban Intirup, pembangunan beberapa lokasi riset dan lembaga pendidikan, sampai mulainya ekspansi Toyota ke Palembang. Nah, ini di tahun 70-an galau. Namun kalau Mang Cek Bicek ada tambahan peristiwa, tetap ya share di kolom komentar apa baik yang terjadi di tahun 1970 sampai 1980. Peristiwa kota Palembang di tahun 1980-an. Di tahun 1980-an, peningkatan jumlah penduduk meningkat dengan signifikan. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah penduduk Palembang 100.000. Pertama, pembangunan pemukiman baru, Sako Kenten. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, pastinya perluasan kota menjadi hal yang mendesak. Pembangunan pemukiman dilakukan di beberapa tempat, yaitu Sako Kenten, Poligon, dan Rumah Susun. Di masa awal, pembukaan kawasan pemukiman baru tidak mendapat respon yang baik dari wong Palembang, terutama di kawasan Sako Kenten. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas yang mendukung, terutama banyu bersih sama angkutan umum. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1981, kota Palembang mendapat musibah. Terjadi kebakaran besar sepanjang sejarah kota Palembang yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan 22 Ilir sampai 26 Ilir. Salah satu alternatif pemukiman korban kebakaran adalah Sako Kenten ini. Jadi banyak yang pindah ke kawasan ini dan akhirnya mulailah berkembang kawasan Sako Kenten. Pembangunan Rumah Susun. Masih terkait musibah kebakaran 18 Agustus 1981, sebanyak 4 kampung tradisional wong Palembang hilang, yaitu Kampung 22, 23, 24, dan juga 26 Ilir. Setelah peristiwa kebakaran itu muncullah gagasan dari pemerintah daerah untuk membangun rumah susun. Dikarenakan kalau membangun rumah perorangan lagi, lahannya tidak mencukupi untuk warga yang terkena dampak kebakaran ini. Akhirnya timbullah peremajaan kota, yaitu proyek rumah susun yang dibangun pada tahun 1983 dengan jumlah hunian 3.584 unit di 53 blok.
Pembangunan sistem drainase atau pengeringan Kota Palembang. Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase ialah hal yang jadi sasaran utama pemerintah pada masa 1980 sampai 1990. Sejak tahun 1980 sampai 1987 dibangun saluran banyu sepanjang 337.671 km yang tersebar dari Jalan Kapten Aripai sampai ke Sungai Musi dan juga di seberang Ulu. Yang kemudian pada tahun 1987 sampai 1988 dibangun proyek pengeringan kota sepanjang 7.740 km. Selain itu dilakukan juga pembersihan sungai, yaitu Sungai Bendung, Sungai Rendang, Sungai Sekanak, dan rehabilitasi Sungai Bayas. 4. Pemindahan terminal bawah Ampera. Pada masa tahun 1980-an, program Palembang Kota Bari mulai dikenalkan, yang salah satu fokusnya adalah peningkatan kebersihan dan juga pembangunan taman-taman kota, sampai pembangunan jalan lingkar dan juga jalan radial sesuai dengan peta rencana pada tahun 1930. Jadi direncanakanlah pemindahan terminal bawah jembatan Ampera seberang Ilir ke wilayah seberang Ulu, termasuk untuk terminal maupun untuk barang. 5. Pembangunan jalan lingkar dan radial. Setelah melakukan pembangunan di Jalan Jenderal Sudirman pada tahun 1950-an, dilanjutkan Jalan Kapten Aripai tahun 60-an dan lingkar Demang lebar daun tahun 70-an. Tahapan selanjutnya penambahan dan pembukaan jalan radial di antara jalan lingkar ini. Pembukaan jalan radial di tahun 80-an diantaranya: 1. Jalan radial Swabato ke Jalan Kapten Aripai. 2. Jalan lingkaran 2 dari Jalan Letkol Iskandar ke Jalan Segaran. 3. Jalan radial dan lingkaran 1 tembus ke Jalan Veteran. 4. Jalan lingkar luar dari Gandus ke Macalindungan sampai ke Demang lebar daun. 6. Program perbaikan kampung. Program perbaikan kampung meliputi pengaspalan jalan, konstruksi ris beton, konstruksi jembatan, MCK, pengelolaan sampah, perbaikan dan pembangunan sekolah dan puskesmas. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Pertama, tahun 79 sampai 81 untuk kampung 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir, 13 Ilir, 14 Ilir, dan 1 Ulu dengan luas 40 hektar untuk penduduk 30.210 jiwa. Kemudian tahun 81 sampai 82 untuk kampung 1 Ulu, 2 Ulu, 13 Ilir, 14 Ilir, 19 Ilir, 22 Ilir, 26 Ilir, 27 Ilir, dan 28 Ilir dengan luas 80 hektar dan penduduk 41.654 jiwa. Kemudian ketiga, tahun 82 sampai 83 untuk kampung 8 Ilir, 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, 29 Ilir, 30 Ilir, dan 32 Ilir dengan luas 125 hektar untuk penduduk 75.358 jiwa. Yang keempat di tahun 83 sampai 84. Awalnya diusulkan untuk kampung 35 Ilir, 34 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, Kertapati, dan Ogan Baru dengan luas 75 hektar untuk penduduk 99.156 jiwa. Tapi realisasinya perbaikan di Kelurahan 29 Ilir, 30 Ilir, 32 Ilir, 35 Ilir, 34 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, dan 8 Ulu. Yang kelima tahun 84 sampai 85 untuk Kelurahan 34 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, 11 Ulu, 12 Ulu, Kertapati, dan Ogan Baru. Kemudian ke-6 tahun 86 sampai 87 untuk Kelurahan Karanganyar, 36 Ilir, 35 Ilir, 32 Ilir, 8 Ulu, 11 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu, dan Tanggo Takat. Dan terakhir yang ke-7 tahun 87 sampai 88 untuk Kelurahan 2 Ilir, 3 Ilir, 5 Ilir, 13 Ulu, dan 14 Ulu.
7. Perubahan jumlah kecamatan. Sejak tahun 1960-an sampai tahun 88, jumlah kecamatan di Kota Palembang berjumlah 6 kecamatan dengan 62 kelurahan, yaitu Kecamatan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Ilir Timur 1, dan Ilir Timur 2. Yang kemudian pada tahun 1988 dilakukan pemekaran menjadi 8 kecamatan dengan 72 kelurahan, yaitu ditambah dengan 2 kecamatan baru, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sako. Untuk luas Kota Palembang juga makin meluas. Yang dulu batasnya cuma sampai kilometer 5 untuk arah ke Banyuasin, ini makin meluas sampai total penambahan 14.000 hektar. Dan juga ke arah Ogan Ilir meluas sekitar 3.000 hektar. Delapan, pembangunan Tugu Monpera. Tugu Monpera adalah monumen perjuangan rakyat. Tugu Monpera dibangun untuk memperingati peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang yang terjadi dari tanggal 1 Januari 1947 sampai 5 Januari 1947. Inisiatif ini disampaikan di rapat LVRI pada tanggal 2 Agustus 1970. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1975 diadakan upacara peletakan batu pertama monumen. Pembangunan Museum Monpera Dewe dimulai sejak tahun 80 sampai dengan tahun 1988. Dibangun secara bertahap dengan menggunakan APBD pemerintah tingkat 1 Sumatera Selatan. Dan pada tanggal 23 Februari tahun 1988, Museum Monpera ini diresmikan oleh Menko Kesra Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Sembilan, pembangunan International Plaza. Pembangunan International Plaza di masa ini dianggap sebagai wajah baru Kota Palembang, dibangun di akhir tahun 80-an sebagai wajah modern dan berkembangnya Kota Palembang. Di bawah naungan PT Indah Plaza Internasional, gedung berlantai 5 ini mulai dibangun pada tahun 1989. Tempat ini dulunya dikenal sebagai gedung bioskop. Walaupun mulai dibangun tahun 89, namun IP ini baru beroperasi sejak Februari 1991. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang kala itu adalah Haji Romli Hasan Basri. Sepuluh. Di akhir era 80-an yaitu tahun 1990, perkembangan Kota Palembang makin terasa dengan dibangunnya Jembatan Musi Duo. Pembangunan Jembatan Musi Duo ini jadi alternatif selain Jembatan Ampera dan menjadi akses penting untuk berkembangnya kawasan Kertapati, Keramasan sampai daerah Demang Lebar Daun. Perjalanan lintas provinsi pun selanjutnya melalui akses ini. Nah, Mang Cebice, inilah 10 yang Mang Dayat himpun tentang pembangunan Kota Palembang dari tahun 80 sampai 90. Mang Dayat sadari masih banyak yang belum termasuk. Nah, kalau Mang Cebice ada informasi pembangunan di Palembang tahun 80 sampai 90, bisa ditambah ya di kolom komentar. Jaturi Mang Cebice. Palembang di tahun 1990-an. Apa baik peristiwa yang terjadi di Palembang tahun 1990-an sampai tahun 2000? Mungkin sebagian besar Mang Cebice kelahiran tahun 80-an masih teringat jelas apa baik yang kita alami di masa kecil dulu. Ngalami yang adanya senam SKJ di sekolah. Masa-masa kenal main ekar, ngadu para, main cetoran, gambaran, urean, main bentengan, main dingdong, nyewa gimbut yang dinjuk tali. Men sudah mamang tuh ngomong, abis, teriaklah gitu. Woi baru mang aku nih mang. Zamannya Nintendo, nonton video rame-rame di tempat tetangga,
Menkinciran rami-rami melok nonton pawai pembangunan, nonton bidal, melitlo abang, gala ada pameran juga di sport hall, sama main ke taman budaya sebelum adanya PS ini. Melok wong tua belanja andalannya itu ke kawasan 16 Tula. Segerotnya ya belanja di Dika, Sumatera, Bandung, pokoknya Dika dan sekitarnya lah. Plaza besar baru ada IP. Men ada yang berani main dingdong di pucuk IP dewean, bukan wong biasa pasti budak itu. Mang Dayat sekali-sekali naik ke IP itu zaman nonton film Titanic. Intinya banyaklah kenangan yang masih teringat segar di tahun 1990-an ini. Video kali ini kita akan membahas apa baik yang terjadi di Palembang di rentan tahun 1990 sampai tahun 2000. Tapi sebelum lanjut, jaturi support dulu channel Mang Dayat ini dengan mengklik subscribe dan klik tanda loncengnya. Insya Allah mudah-mudahan banyak rezekinya. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung. Memasuki tahun 1990-an, kota Palembang semakin modern. Istilah Palembang Bari sudah melekatnya di masyarakat Palembang. Penataan sudah mulai rapi. Jumlah penduduk Palembang juga meningkat. Tahun 1981 berjumlah 786.607 jiwa, meningkat menjadi 1.139.928 jiwa di tahun 1990 dan 1.418.709 jiwa di tahun 1998. Karena itu, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan fasilitas kota, di masa ini lebih banyak pembangunan fisik berupa jalan. Apa baik yang digawe ke di tahun 1990-an ini? Pembangunan jalan. Sepanjang tahun 1990 sampai tahun 2000, pembangunan jalan menjadi prioritas dalam pembangunan. Jalan yang dibangun pada era ini yaitu Jalan Mas Crebet, Jalan Kebon Bunga, Jalan Tembus, Jalan Jenderal Sudirman ke Sako, Jalan menuju ke Tanjung Siapi-Api, Jalan Tembus, Jalan Ahmad Yani ke Dusun Rambutan, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Gandus ke Jalan Raya Palembang Betung, Jalan Musi Duo ke Pembuangan Sampah Daerah Keramasan, Jalan Tembus Macan Lindungan ke Jalan Kolonel Haji Barlian. Beroperasinya International Plaza. Pembangunan International Plaza di masa ini dianggap sebagai wajah baru kota Palembang, sebagai wajah modern dan berkembangnya kota Palembang. Di bawah naungan PT Indah Plaza Internasional, gedung berlantai 5 ini mulai dibangun tahun 1989. Tempat ini dulunya dikenal sebagai gedung bioskop. Walaupun mulai dibangun tahun 1989, tapi IP ini baru beroperasi Februari 1991. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang kala itu Haji Romli Hasan Basri. Pembangunan jembatan Musi Duo. Di awal era tahun 90-an, yaitu tahun 1990, titik awal pembangunan besar-besaran kota Palembang. Perkembangan Palembang makin terasa dengan dibangunnya jembatan Musi Duo. Pembangunan jembatan Musi Duo ini menjadi alternatif selain jembatan Ampera dan juga jadi akses penting untuk berkembangnya kawasan Kertapati, Keramasan sampai arah ke Demang Lebar Daun. Perjalanan lintas antar provinsi pun selanjutnya melalui akses ini. Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berawal mulai dirintis pembangunannya tahun 1920 oleh Palembang Mississippi yang nyedio ke lapangan terbang untuk Fokker dari Eropa. Pada tahun 1970 resmi dijadikan bandara internasional, tapi baru dikembangkan mulai 1 Januari 1990 dengan total biaya 366,7 miliar dengan 12 kota penerbangan domestik langsung dan 3 kota penerbangan internasional langsung. Perkembangan yang digawe yaitu landasan pacu sepanjang 300 meter kali 60 jadi 3000 kali 60 meter. Pembangunan tempat parkir seluas 20.000 meter yang menampung 1.000 mobil. Pembangunan gedung terminal penumpang 3 lantai seluas 13.000 meter. Pacak nampung 1.250 penumpang dan juga terminal kargo. Selain itu juga bangunan penunjang lainnya
seluas 1.900 meter. Oh, Casper, the friendly ghost, he wants you all to know. Masuknya TV swasta. Awal tahun 90-an era mulanya bermunculan TV swasta yang bisa diakses tanpa parabola di Palembang. Awalnya siaran TPI pagi yang guna ke saluran TPRI. Di masa ini kan TPRI masih sore tayangnya, jadi pagi bisa nikmati siaran TPI dulu. Di masa ini sangat populer film anak-anak di pagi hari, dilanjutkan acara pendidikan dan juga film. Yang Mang Dayat inget paling senang itu kartun Casper. Kemudian yang 10-an itu sering ada film, dan juga serial dulu yang Mang Dayat seneng adalah Mahabharata. Galak ngintip-ngintip di sekolah di rumah uang dulu. Setelah TPI tayang juga RCTI dan SCTP. Yang paling Mang Dayat tunggu itu di RCTI adalah Doraemon dan juga Satria Baja Hitam. Kemudian mulailah muncul stasiun TV swasta lainnya sampai akhirnya di tahun 2000-an saluran TV itu penuh 1-9 pencetan remote berisi galau siaran. Pelepasan bandul dan pengecatan Ampera. Tahun 1970-an operasional naik turunnya jembatan Ampera sudah tidak beroperasi lagi karena semakin padatnya lalu lintas sehingga tidak relevan lagi. Pengangkatan jembatan Ampera ini dilakukan secara mekanik dengan 2 bandul yang masing-masing bandul mencapai 500 ton. Jadi dikhawatirkan membahaya ke tahun 1990 bandul ini dilepas. Dan dalam beberapa tahun, sekitar tahun 97 sampai 98, beberapa onderdil jembatan dipaling wong. Selain itu, sampai saat ini jembatan Ampera sudah 3 kali mengalami perubahan warna. Awalnya pembangunannya berwarna abu-abu, yang kemudian pada tahun 1992 cat dirubah berwarna kuning. Kemudian tahun 2002 kembali dicat berwarna merah. Pembangunan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Identitas kota Palembang sering dikaitkan dengan Kedatuan Sriwijaya, terutama Palembang dinobatkan sebagai kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang mencerita ke pendirian suatu wanua berangka tahun 671 Masehi. Karena itu dibangun wisata Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini yang diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 22 Desember 1994. Berdasarkan interpretasi dari temuan foto udara tahun 1984 menunjuk ke bahwa situs Karanganyar menampilkan bentuk bangunan banyu, yaitu jaringan kanal, paret, kolam, serta pulau buatan yang disusun rapi. Pacak dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Bangunan banyu ini terdiri atas kolam dan 2 pulau berbentuk bujur sangkar. Pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi dan berlanjut pada tahun 1989. Dari penggalian ini ditemukan banyak temuan yang dimulai dari abad ke-7. Pasar 16 Ilir dibangun kembali. Pasar 16 Ilir sudah sejak lama dibangun oleh kolonial Belanda. Pasar 16 ini dibangun pada tahun 1939. Pada tanggal 11 Oktober 1993 terjadi kebakaran besar di 16 Ilir yang mengakibatkan 1168 kios pedagang hangus terbakar. Kejadian inilah yang mengharuskan bangunan Pasar 16 Ilir direnovasi. Bangunan 16 Ilir mulai dibangun kembali tahun 95 dan selesai pada tahun 96. Pembangunan 16 Ilir semulanya 2 lantai, tapi setelah dibangun tahun 95 ini menjadi 5 lantai. Dan juga ada basement dan tempat parkir mobil. Pembangunan RSUD Bari dan jalan menuju RSUD. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Bari diawali tahun 1986 dengan berdirinya sebuah poliklinik puskesmas panca usaha yang terus berkembang sampai tahun 1994. Pada tahun 1995, poliklinik atau puskesmas tersebut berkembang menjadi sebuah rumah sakit dengan nama RSUD Palembang Bari yang diresmikan tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 1995. Selain itu dibangun juga akses jalan menuju Rumah Sakit Bari ini yang dikenal sekarang dengan Jalan Panca Usaha.
Pembangunan makam kebun bunga. Tempat pemakaman umum atau TPU kebun bunga ialah tempat pemakaman umum di Palembang. Dibangunnya TPU kebun bunga ini terkait dengan pemakaman korban kecelakaan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju ke Changi Airport, Singapura dengan armada pesawat Boeing 737-300 punya maskapai Silk Air pada tanggal 19 Desember 1997 jam 16.12. Pesawat ini campak di Sungai Musi, Kabupaten Musi Banyuasin. Kecelakaan tersebut menewaskan 104 wong, terdiri dari 97 penumpang dan 4 kru pesawat. Di sekitar pemakaman ini dibuatkan monumen peringatan yang diresmikan oleh Gubernur Rosian Arsad pada tanggal 19 Desember 1998, tepat 1 tahun setelah peristiwa kecelakaan ini. Pembangunan retaining wall depan BKB. Di era tahun 80-an, pengelolaan Banyu menjadi prioritas. Tapi setelah tahun 88 sampai 1997, tidak banyak lagi pembangunan penataan Banyu. Barulah di tahun 1997 kembali dianggarkan pembangunan retaining wall atau pengedaman pinggiran Sungai Musi dari Sekanak sampai Pasar 16. Karena biaya yang tinggi, jadi pelaksanaannya berguyur. Anggaran tahun 1997-1998 baru bisa dibangun 60 meter. Anggaran 1998 sampai 99 ditambah lagi sepanjang 208 meter dan barulah di tahun 2000 diselesaikan lagi sepanjang 1092 meter. Renovasi Masjid Agung. Masjid Agung ini mengalami beberapa kali penambahan dan juga renovasi. Misalnya menara Masjid Agung berbentuk segi 6 yang dibangun sekitar tahun 1753 oleh kolonial Belanda. Dilakukan lagi penambahan dan pelapisan bangunan inti yang dilengkapi pintu dan juga tiang-tiang bergaya Doris. Penambahan dan pelebaran serambinya yang mengelilingi bangunan menyusul kemudian. Pada tahun 1970, perubahan kejiwaan terjadi di atap masjid dengan hadirnya kubah. Renovasi besar-besaran digawe lagi tahun 1999. Bukan cuman memperbaiki bagian yang rusak, tapi juga menambah 3 bangunan baru di bagian selatan, utara, dan timur masjid, yaitu kubah masjid yang juga diganti menjadi bentuk limas. Nah, Mang Cek, inilah yang Mang Dayat himpun tentang pembangunan kota Palembang di tahun 1990-an. Sebenarnya di tahun 90-an ini banyaknya pembangunan digawe ke. Memang di masa puncak-puncaknya pembangunan kota Palembang. Karena itu Mang Dayat sadari video ini belum begitu lengkap. Tapi kalau Mang Cek ada informasi atau penambahan tentang pembangunan di tahun 90 sampai tahun 2000, jaturi, tambahi di kolom komentar untuk menambah referensi kita. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.